Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Semoga senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah. Dan untuk materi hari ini kita akan belajar tematik tema 4F, cita-citaku. Subtema 1, aku dan cita-citaku. Puisi. Nah, apa itu puisi? Iya, puisi adalah susunan kata-kata indah yang berisi ungkapan, keinginan, impian, dan imaji seseorang. Nah, puisi ini terdiri atas berbait-bait. Nah, setiap baitnya tersusun atas beberapa baris. Puisi biasanya mengandung makna atau amanat yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Nah, bagaimana dengan ciri-ciri puisi? Ada yang tahu? Iya, biasanya ciri-ciri puisi yang pertama ditulis dalam bentuk baris berjajar ke bawah secara berkelompok. Kelompok baris dalam puisi disebut bait. Yang kedua adalah diksi atau pemilihan kata bersifat kias, padat, dan indah serta mempertimbangkan rima. Ciri yang selanjutnya adalah menggunakan majas atau gaya bahasa yang sangat dominan. Unsur-unsur puisi. Nah, unsur-unsur puisi antara lain menggunakan kata sebagai unsur utama dalam penyusunan puisi. Yang kedua, terdiri atas bait-bait yang tersusun atas beberapa baris. Yang ketiga, menggunakan rima yang merupakan kesamaan bunyi pada setiap akhir baris. Selanjutnya, menggunakan irama yang merupakan pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut bunyi bacaan puisi. Yang selanjutnya, mempunyai makna atau informasi yang disampaikan dalam puisi. Yang selanjutnya, mempunyai amanat atau pesan yang disampaikan oleh penulis puisi kepada pembacanya. Nah, ini kita akan belajar tentang rima. Ada yang tahu rima itu apa? Iya, rima merupakan kesamaan bunyi pada setiap akhir baris puisi. Nah, untuk jenis-jenis rima pada puisi ada rima A, 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 B, A, B, A, B, B, A, B, B, A. Menentukan rima. Nah, di sini ada sebuah puisi tapi dalam sebuah lagu. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai tolanku. Nah, di sini baris lagu diakhiri bunyi A, ya, desa yang kucinta. Nah, di sini karena di sini ada baris pertama, nah apapun di huruf terakhir, yang pertama kita kasih rima A. Kemudian di baris kedua diakhiri bunyi U. Nah, berarti kita kasih rima B ya, karena berbeda dengan baris pertama. Kemudian di baris yang ketiga ini diakhiri dengan huruf atau bunyi A. Nah, sama ya, sama yang baris pertama. Nah, kita kasih rima A. Kemudian pada baris keempat, nah baris lagu diakhiri bunyi U. Nah, kita kasih rima B. Kenapa? Karena sama dengan baris yang kedua. Nah, jadi potongan lagu yang tersebut berirama A, B, A, B.
Nah, bisa ya menentukan rimanya. Nah, coba kalian bisa menyimak puisi di bawah dan menentukan rimanya ya. Nah, di sini ada kulihat pemadam kebakaran itu. Gagah berani melawan kobaran api. Sungguh, aku ingin sepertimu. Tak peduli bahaya menghadang kami. Nah, ini adalah puisi yang pertama. Kalian tentukan ya rimanya. Dan yang puisi kedua adalah guruku. Kau ajarkan ilmu. Dengan kesabaran kau membimbingku. Agar aku capai cita-citaku. Agar cerah masa depanku. Nah, bisa ya menentukan rimanya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis puisi yaitu yang pertama adalah bahasa yang digunakan harus ringkas, padat, dan indah. Yang kedua, isi puisi sebaiknya sesuai dengan tema. Yang ketiga, menggunakan gaya bahasa atau majas. Yang keempat, makna kata-kata kiasan atau kata-kata indah yang menimbulkan banyak arti harus disesuaikan dengan pesan yang ingin disampaikan. Nah, setiap bait puisi memiliki rima agar lebih indah. Yang selanjutnya, mengandung imajinasi mendalam tentang topik yang dibicarakan. Keragaman karakteristik individu. Nah, keragaman individu adalah ciri khas yang secara alamiah terbentuk pada diri seseorang yang belum tentu dimiliki orang lain dan menjadi pembeda antar individu satu dengan individu lain. Nah, contohnya keberagaman karakteristik individu. Ya, yang pertama keberagaman jenis kelamin, ada laki-laki dan ada perempuan. Kemudian yang kedua adalah keberagaman kemampuan akademik. Ada yang pintar, ada yang sedang, dan ada yang cukup. Yang ketiga adalah keberagaman watak atau karakter. Bisa menjadi baik atau kurang baik, atau karakternya rajin, ya. Dan yang keempat adalah keberagaman hobi atau kegemaran. Nah, misalnya hobi bermain bola, hobi membaca, hobi menulis, atau hobi memasak. Nah, yang terakhir adalah keberagaman bentuk fisik. Nah, keberagaman bentuk fisik ini ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang sedang, ada yang rambutnya keriting atau lurus, hidungnya mancung ataupun tidak. Bisa dimengerti ya. Keragaman yang ada di masyarakat. Nah, di masyarakat kita banyak ada perbedaan-perbedaan. Nah, keragaman yang kita jumpai dalam kehidupan bermasyarakat antara lain ada perbedaan agama. Agama misalnya ada Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, Hindu, dan Buddha. Suku, ada suku Dayak, suku Jawa, suku Sunda, dan budaya. Bahasa, ada berbagai macam bahasa ya. Sunda, kemudian Dayak, dan lain sebagainya. Dan rumah adat, serta jenis-jenis pekerjaan dan lain-lain. Nah, banyaknya keberagaman jangan menjadikan bangsa Indonesia menjadi terpecah belah. Justru, kita harus saling menghargai keberagaman agar terhindar dari perpecahan. Nah, di sini perbedaan tersebut bukan sebagai alasan untuk berselisih,
Karena perbedaan justru membuat setiap manusia saling melengkapi. Seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Keragaman yang kita jumpai dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini ada berbagai keragaman berpakaian adat. Nah, gambar di samping adalah perbedaan atau keragaman dalam beragama. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, maupun Konghucu. Nah, yang di sini ada contoh suku ya, ada suku. Di situ ada gambar suku Asmat. Kemudian di sini ada gambar berbagai jenis tarian ya. Nah, yang terakhir adalah keragaman atau perbedaan profesi ya. Terima kasih sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.